Om Swastiastu, semeton keluarga besar. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan keberadaan pura dalam keladian yang ada di Karangasem dan menceritakan Pertistana Puri Kabo-Kabo. Dan sebelum lanjut, pastikan untuk mensubscribe konten ini dan share atau bagikan ke semeton lainnya agar semua warga Idul Langit bisa berbagi dan mendapatkan informasi penting ini demi hidupnya budaya tentang sejarah Bali pada umumnya. Terima kasih sudah berbagi. Di sini kita akan menyandingkan 3 buah babad atau 3 buah silsilah, yaitu silsilah Ide Sri Aryo Blog sebagai Anglurah Kabo-Kabo. Nanti kita sandingkan dengan babad dalam, di mana dalam Ketut Krishna Kepakisan sebagai Adipati Bali. Kemudian ada babad Arya Kepakisan yang kita petik dari babad Kloping, karena Arya Kepakisan akan menjadi patih Adipati Samprangan. Ketika babad ini sangat saling satu sama lain, saling berhubungan, karena ada keterkaitan, sehingga nantinya kita mendapatkan gambaran yang lebih rinci terhadap peninggalan-peninggalan atau hubungan sejarah yang ada di Kabo-Kabo. Yaitu kita mulai dari babad Kabo-Kabo di sini, yaitu Ide Sri Aryo Blog sebagai Anglurah Kabo-Kabo yang pertama, yaitu berstana pada tahun Isake Bude Rase Tangan Jadme, yaitu sekitar 1265 Saka, 1265 Saka, jika dimasehikan 1343 Masehi. Kemudian beliau memiliki putra yang akan kelak menggantikan beliau sebagai raja kedua, Sire Aryo Anglurah Kabo-Kabo. Kemudian Sire Aryo Anglurah Kabo-Kabo sebagai raja kedua akan memiliki putra sebanyak 2 orang, yaitu yang menggantikannya nanti menjadi raja ketiga, dan ada Pangeran Aryo Bringkit. Nah, disebutkan di sini Sire Aryo Anglurah Kabo-Kabo ketiga itu bernama I Gusti Ngurah Keladian. Dan I Gusti Ngurah Keladian ini juga termuat di dalam babad Tarukan atau babad Pulosari. Kita akan ceritakan bagaimana babad Pulosari berkaitan dengan babad dalam. Kita mulai dari ide dalam Ketut Krishna Kepakisan yang dikirim oleh Krian Patih Gajah Mada menjadi Adipati Bali tahun 1350, yaitu 37 tahun setelah Ide Aryo Anglurah Kabo-Kabo berstana di Kabo-Kabo. Dalam Ketut Krishna Kepakisan ini memiliki putra 5 orang. Idewo Agre Samprangan nanti yang akan menggantikan sebagai raja di Samprangan. Idewo Agre Samprangan. Ini menjadi raja cuman hanya sebentar, nanti akan digantikan oleh saudaranya Idewo Ketut Ngelusir, yang awalnya ini tinggal di Pandak Tabanan. Beliau tidak mau nanti tinggal di Samprangan, akan tapi nanti dia beristana di tempat istananya Aryo Kutuwaringin, sehingga tempat Aryo Kutuwaringin dijadikan istana oleh Idewo Ketut Ngelusir. Inilah nanti menjadi Raja Gelgel yang pertama. Nah, sebelum kita ceritakan yang ini, kita akan bercerita tentang Idewo Agre Samprangan.
sebagai raja pengganti dalam Ketut Krishna Kepakisan. Pada waktu ini menjadi raja, ini memiliki masalah dengan Idewo Tarukan, adiknya ini. Di mana Idewo Tarukan ini awalnya adalah meminang atau putri dari Idewo Agre Samprangan ini dikawinkan dengan putra angkatnya tanpa sepengetahuan raja ini. Nah, karena tanpa sepengetahuan, sudah barang tentu Idewo Agre Samprangan ini sangat marah. Kemudian menghancurkan tempat Idewo Tarukan, sehingga Idewo Tarukan nanti lari untuk menyelamatkan diri dari desa satu ke desa lain, sehingga dia masuk ke tengah-tengah hutan, diburu oleh Idewo Agre Samprangan, sehingga menyebabkan anak angkatnya dan putri raja ini meninggal. Nah, Idewo Tarukan ini terus dikejar-kejar oleh Dewo Agre Samprangan ini. Idewo Tarukan kemudian memiliki putra I Gusti Gede Sekar. Nah, sebelum pada waktu ini dikejar, dia meninggalkan istri yang tengah hamil. Dia pergi meninggalkan istri yang hamil, nanti lahir I Gusti Gede Sekar. Dan di dalam pengasingannya ini juga Dewo Tarukan juga memiliki putra, salah satunya adalah bernama I Gusti Gede Pulosari. Nah, kita ceritakan kembali di sini. Pengganti Idewo Taruka, Idewo Gede Samprangan ini adalah Idewo Ketut Ngelesir. Ini di tahun 1383 sampai 1460. Idewo Tarukan ini diperkirakan wafat menurut Babad Pulosari itu sekitar tahun 1321 Saka atau 1399 Masehi. Ini berada pada masa pemerintahan Idewo Ketut Ngelesir, beliau meninggal. Nah, karena ada pesan dari ayahnya ini, I Gusti Gede Sekar dan I Gusti Gede Pulosari dan ke semua anaknya yang ada dalam pengasingan ini tidak dikasih pulang ke Samprangan maupun ke Gel-Gel. Ini pesannya, tidak dikasih. Nah, yang dulu ditinggalkan masih dalam kandungan ini kemudian mencari ayahnya di dalam pengasingan. Dewo Gede Mutar dulu namanya. Kemudian mencari ayahnya dalam pengasingan disebut sebagai I Gusti Gede Sekar. Nah, ini dalam pengasingan, kemudian disuruh pulang oleh Raja Idewo Ketut Ngelesir. Karena beliau juga khawatir ini nanti memberontak dirinya. Akan tetapi I Gusti Gede Sekar dan I Gusti Gede Pulosari dan anak-anak yang lainnya ini atas pesan dari orang tuanya, dia tidak mau pulang. Akhirnya Raja Idewo Ketut Ngelesir ini juga marah, yang berujung pada penyerangan terhadap tempat I Gusti Gede Sekar dan I Gusti Gede Pulosari. Nah, mendengar kabar bahwa tempatnya akan diserang, beliau ini kemudian mengumpulkan pemuka-pemuka desa yang ada di sekitar tempat beliau mengasingkan diri, yaitu salah satunya memohon bantuan kepada Ide Arya Anglurah Kabo-Kabo yang pada waktu itu sedang berada di alas Keladian menjalani Wano Praste. Beliau bernama I Gusti Ngurah Keladian. I Gusti Gede Sekar ini memohon bantuan kepada I Gusti Ngurah Keladian. Selain kepada I Gusti Ngurah Pohlandung, I Dewo Gede Kubakal gitu. Beliau memohon bantuan sini. Sehingga pada akhirnya serangan dari Gel-Gel bisa dipatahkan. Nah, mendengar anak-anak atau putra-putra Idewo Tarukan ini mendapat perlindungan,
dari I Gusti Ngurah Keladian di Alas Basuki, maka ada isu atau kabar burung di mana ada sayembara untuk mencari belulang I Gusti Ngurah Keladian. Nih, belulangnya dicari-cari, katanya untuk Ra Baleagung, karena Ra Baleagung katanya kurang. Ini atap Baleagungnya. Nah, belulang I Gusti Ngurah Keladian dicari-cari. Akan tetapi I Gusti Ngurah Keladian ini tidak gentar, karena tujuan beliau ada di Alas Basuki tidak lain dari Nguwano Praste. Karena ada tradisi di Kabo-Kabo adalah seorang raja selain disebut Ratu Sang Angaurat, beliau juga akan di Dwi Jati menjadi seorang sulinggih yang bergelar Ide Ratu Sri Begawan. Nah, ini ada di Alas Basuki menjalani Nguwano Praste dengan menjalani atau dasar jenana yaitu Sabte Petale. Beliau inilah nanti yang meninggalkan peninggalan berupa perahyangan atau pura dalam keladian yang ada di Desa Pempatan, Banjar Keladian, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Ini. Nah, kemudian mengenai pura dalam itu sama dengan pura-pura dalam yang lainnya, seperti pura dalam Bakas, pura dalam Pemayun, pura dalam Balingkang, dan pura dalam Kelungkung. Itu sama, yaitu sebagai tempat Nyuryo Sewana untuk memohon panugrahan kepada Hyang Guru Agung yang berstana di Gunung Tohlangkir. Tuh. Karena beliau sana menjalankan kebrahmanan. Nah, kemudian diceritakan Sira Ngurah Kabo-Kabo ketiga ini memiliki putra yang juga akan menjadi Raja Kabo-Kabo yang keempat. Nah, kembali ke sini. Diceritakan juga Sira Ngurah Kabo-Kabo ketiga ini dan Arya Bringkit ini hidup di zaman Ide dalam Watu Renggong. Pada masa inilah Ide dalam Watu Renggong memiliki Bagawante yang namanya Dangyang Nirarte di tahun 1489 Masehi. Disinilah Sira Arya Ngurah Kabo-Kabo ini diberikan panugrahan piagam pati kelawan urip. Surat Kajang itu cikal bakalnya dari sini. Siapa yang berhak dan tidak berhak, siapa yang berhak mewadah metumpang-tumpang, siapa yang tidak berhak. Ini adalah atribut terhormat dan tidak terhormat bermula dari sini. Sehingga wangsa-wangsa yang terhormat dan tidak terhormat adanya pengkotomian atau istilahnya itu pengkelompokannya ada di sini. Sehingga Ide yang biasa juga tangkil ke Puri Gel-Gel ini mendapat panugrahan di dalam hal kematiannya. Di dalam babat dicatat Isake Bude Rase Catur Bumi, yaitu tahun 1465 Saka atau sekitar 1543 Masehi. Ini berada di masa Ide dalam Watu Renggong, itu tahun 1460 sampai 1550 Masehi. Nah, kemudian Ide dalam Watu Renggong ini memiliki putra 2 orang, dalam Pemayun Bekung dengan dalam Sagening atau dalam Timade. Yang ini akan kelak menggantikan Ide dalam Watu Renggong. Namun di usia anak-anak ini ada sebuah pemberontakan karena Idewo Anggunan ini putra dari Idewo Tegal Besung
ingin menggantikan Ide dalam Watu Renggong sebagai raja. Nah, ini memohon bantuan, Ide Dewa Angunan ini memohon bantuan kepada di sini I Gusti Maruti. I Gusti Batanjeruk, I Gusti Agung Batanjeruk. Ini berasal dari Arya Kepakisan. Memiliki putra I Gusti Nyuhaya, kemudian ada I Gusti Petandakan. Ini menurunkan 4 orang. Salah satunya adalah I Gusti Agung Batanjeruk. Nah, di sini juga I Gusti Akah menurunkan 2 putra, salah satunya I Gusti Dauh Bale Agung, memiliki putra, 4 putra di sini. Salah satunya I Gusti Pande Madebase. Dan kedua orang inilah diajak untuk memberontak ini dalam Pemayun Bekung dan di dalam Sagening. Nah, tokoh-tokoh yang ada di Galgal ini memohon bantuan. Salah satunya memohon bantuan kepada Puri Kabo-Kabo. Ide Sire Arya Anglurah Kabo-Kabo dan Arya Bringkit inilah yang datang ke Gelgel untuk membantu ini. Sehingga dalam Pemayun Bekung dan Ide dalam Sagening bisa diselamatkan. Beliau kemudian di tahun 1560 setelah remaja dinobatkan menjadi raja sampai 1580 Masehi. Kemudian ini digantikan oleh adiknya itu dalam Sagening yang disebut juga Ide dalam Dimade. Memerintah tahun 1580 sampai 1665 Masehi. Ini memerintah. Nah, pada saat ini memerintah sebagai raja ke-6 Kabo-Kabo Gelgel. Kemudian di Kabo-Kabo, nah ini di Kabo-Kabo kita ceritakan di sini. Ide Sire Arya Kabo-Kabo ketiga memiliki putra Sire Arya Kabo-Kabo yang ini menggantikannya nanti. Nah, raja keempat ini selain mengambil istri I Gusti Ayu Kabo-Kabo Nediah Supatni, beliau juga mengambil istri lain. Dari istri lain ini menurunkan putra I Gusti Nyambu, I Gusti Aseman, I Gusti Ayu Arse, I Gusti Ayu Wije, I Gusti Payangan dan I Gusti Ngurah Rai. Nah, kemudian didengarnya karena sering ini juga ke Gelgel. Setelah pernikahan ini raja lalu karena dekat dengan Raja Gelgel, kemudian dalam Sagening ini rupanya tertarik dengan I Gusti Ayu Kabo-Kabo. Sehingga oleh sebab itu lahirlah Rija Sandalem Ring Kabo-Kabo, Ki Arya Nglurah Teges. Beliau disebut namanya. Nah, pesan daripada dalam Sagening ini adalah suatu saat untuk menggantikan Sire Anglurah Kabo-Kabo yang keempat ini agar supaya diberikan kepada Ki Arya Nglurah Teges sebagai Rija Sandalem. Nah, kemudian di sini ada cerita lagi. Ide Arya Bringkit di sini sebenarnya merasa tidak senang ada Bisamo seperti itu, ada perintah dari dalam untuk dijadikan raja. Kemudian timbullah niat Arya Bringkit ini untuk menyerang dari Sire Arya Nglurah Kabo-Kabo keempat sebagai ayah dari Ki Arya Lurah Teges puniki. Nah, pada saat diserang beliau Sire Arya Nglurah Kabo-Kabo ini sedang berada di Puru Resi, sedang bersemedi di Pulau Resi. Nah, karena ada suara Ipak Sikuong atau Kedis Tutu, maka terjagalah ya beliau ini mendengar keributan di luar bahwa Arya Bringkit akan menyerang. Sehingga ini mendapat perlawanan. Sehingga kisah ini dicatat juga dalam sejarah karena megulungan, ada banyak pegulungan. Kemudian Arya Bringkit ini dihancurkan, dak-dak ya, di banyak dak-dakan itu. Sehingga Arya Bringkit ini hanya pergi dari Kabo-Kabo menuju Desa Nyurang yang kemudian disebut dengan Desa Bringkit. Nah, kembali kita
ceritakan di sini bahwa setelah Sire Arya Ngurah Kabo-Kabo keempat, nanti beliau digantikan oleh Ki Arya Ngurah Tegas. Nah, kemudian dari yang lain ada I Gusti Ngurah Nyambu, I Gusti Ngurah Haseman, I Gusti Ayu Arse, I Gusti Ayu Wije, dan I Gusti Payangan ini tidak diceritakan, masih jenak di Kabo-Kabo, dan I Gusti Ngurah Rai. Dan ketika ini diangkat menjadi raja, di sini ada lagi kejadian bahwa I Gusti Ngurah Nyambu dan semua ini, selain I Gusti Pangyangan, itu ingin mencari tempat yang belum ada penghulunya atau pemimpinnya, sehingga I Gusti Ngurah Nyambu pergi dari Kabo-Kabo menuju ke pesawahan Nyambu yang sekarang disebut dengan Desa Nyambu. Kemudian I Gusti Ngurah Haseman pergi dari Kabo-Kabo menuju Desa Canggu. Desa Canggu di sana bertempat tinggal. Kemudian I Gusti Ngurah Rai pergi ke Alas Keladian, yang mana dulu kakeknya ini pernah tinggal, yang meninggalkan perahyangan dalam keladian, lengkap dengan bejinya. Di sana ada juga pura beji, ada palungan yang berisi air. Itu beliau ini juga menjalankan wanaprasta ke Alas Keladian Basuki. Nah, diceritakan kembali di Gel-Gel sekarang. Pada waktu dalam Sagening ini, di akhir-akhir dalam Sagening, ada pemberontakan dari keturunan Kepakisan lagi yang bernama I Gusti I Gusti Maruti. Yang ini dari I Gusti Asa, kemudian menurunkan Gusti Kalanganyar, lalu menurunkan 3 putra, salah satunya adalah I Gusti Agung Maruti. Ini memberontak dalam Sagening. Dalam Sagening diberontak. Akhirnya dikalah. Nah, inilah kemudian mendudukkan diri sebagai raja ke-7 yang bukan dari klan Kresna Kepakisan. I Gusti Agung Maruti ini pernah menjadi raja juga dengan gelar Dalem Dimade, yang bukan dari bukan dari klan Dalem Ketut Kresna Kepakisan. Dia berasal dari Arya Kepakisan. Nah, di sini ini menjadi raja. Nah, mengetahui di dalam Gel-Gel ada pemberontakan dan Raja Gel-Gel jatuh, maka I Gusti Ngurah Nyambu yang dulunya tinggal di Pumahan Nyambu dan I Gusti Ngurah Haseman yang ada di Gerompokan ini menyerang Raja Kabo-Kabo Ki Arya Ngurah Tegas ini. Diserang karena menganggap Bisaman ide dalam Sagening sudah runtuh, sehingga ini diserang. Akan tetapi serangan I Gusti Ngurah Nyambu dan I Gusti Ngurah Haseman ini bisa dipatahkan, sehingga I Gusti Ngurah Nyambu nanti kesah ke Buleleng sebelum nanti jenak di Abian Tuung. Kemudian I Gusti Ngurah Haseman ini adalah pergi dari Canggu ke Kerobokan. Atas jasanya nanti kepada Raja Mengui, akhirnya I Gusti Ngurah Haseman ini tinggal di Abian Semal. Nah, diceritakan I Gusti Ngurah Rai yang dulu pergi miase atau ngwanoprasta di Alas Keladian, karena ada rencana untuk penyerangan ke Gel-Gel, yaitu menyerang I Gusti Mariti ini, akan diserang ini untuk mengembalikan tahta di Gel-Gel. I Gusti Ngurah Rai ini dipanggil dari Alas Keladian. I Gusti Ngurah Rai ini dipanggil
untuk pulang, guna bergabung dengan pasukan Badung dan pasukan Trunogowak dari Beleleng untuk menyerang I Gusti Maruti di Gel-Gel. Nah, kepulangannya I Gusti Ngurah Rai ini dari Alas Keladian, I Gusti Ngurah Rai lalu dikenal sebagai I Gusti Ngurah Keladian. Ini memiliki putra. Dulu diceritakan juga I Gusti Ngurah Rai ini pergi ke Alas Keladian ini bersama istri dan putra-putranya. Dan ada yang putra lahir di Alas Keladian, nanti diberikan nama I Gusti Ngurah Ketut Keladian. Nah, I Gusti Ngurah Ketut Keladian lah yang diajak pulang ke Kabo-Kabo oleh I Gusti Ngurah Rai, yang kemudian juga disebut I Gusti Ngurah Keladian karena lama di Keladian. Ini nanti tinggal I Gusti Ngurah Rai dan I Gusti Ngurah Ketut Keladian tinggal di jero Keladian Kabo-Kabo yang ada di Banjar Pasekan. Nah, inilah bergabung dengan pasukan Badung dan pasukan Trunogowak untuk menyerang I Gusti Agung Maruti di tahun 1677. Akhirnya serangan ini bisa dikalahkan. Lari dia ke putra-putranya, lari ke Jimbaran. Ini nanti cikal bakal dari kerajaan Mengui. Kemudian ada istrinya yang lagi tengah hamil ini, karena larinya ke Karangasem, diambil oleh Raja Karangasem. Istrinya ini sedang hamil. Nah, putra inilah merupakan salah satu nanti Raja Karangasem. Nah, ini bisa dikalahkan. Nah, kembali ke Gel-Gel, ke kerajaan Gel-Gel. Karena pemberontakan dalam Sagening ini Gusti Agung Maruti tadi bisa dipadamkan, maka putra dari dalam Sagening yaitu Idewo Agung Jambe ini kemudian menggantikan menjadi raja. Akan tetapi beliau tidak ingin ada di Gel-Gel, tetapi beliau membangun kerajaan di Klungkung. Inilah nanti sebagai raja pertama Klungkung di tahun 1710 sampai 1775. Dia tidak menggunakan dalam lagi, tetapi menggunakan Idewo Agung Jambe. Ini sebagai raja Klungkung pertama. Nah, kembali ke Kabo-Kabo. Kembali ke Kabo diceritakan I Gusti Ngurah Rai ini memiliki putra tadi yang ada di Alas Keladian, yaitu ada yang pertama I Gusti Ayu dan Bukit. Nah, ini di sini kembali ke I Gusti Ngurah Rai memiliki putra di sini. Waktu di Alas Keladian I Gusti Ayu dan Bukit ini diambil istri oleh I Gusti Panji Sakti. Kemudian ada I Gusti Uko ini nanti kesah ke Talibeng, jinak di Talibeng, Klungkung. Kemudian ada yang ketiga I Gusti Ngurah Tanggahan Keladian. Ini kesah ke Dawan mengikuti Raja Klungkung yang baru. Kemudian I Gusti Dawan ini justru nanti kesahnya ke Buleleng. Kenapa namanya I Gusti Dawan? Yaitu mengingat ada saudaranya yang ada di Dawan. Sama dengan Puri atau jero I Gusti Ngurah Nyambu yang ada di Abian Tuung itu bernama Jero Aseman, untuk mengingat saudaranya I Gusti Ngurah Aseman yang tinggal di Abian Semal. Nah, ini ada yang terakhir adalah I Gusti Ngurah Ketut Keladian. Ini diajak kembali ke Kabo-Kabo oleh sang ayah. Nah, demikianlah dari keberadaan I Gusti Ngurah Ketut Keladian ini nanti menjadi putra Kabo-Kabo yang merupakan kesayangan dari Raja Mengui, di mana ide Gusti Ngurah Ketut Kabo-Kabo ini, Gusti Ngurah Ketut Keladian ini akan dipersiapkan sebagai pangeran untuk menduduki wilayah Jembrana dan Belambangan
yang mana pada akhirnya beliau akan dinobatkan sebagai Raja Belambangan di tahun sekitar 1764 yang bergelar Ide I Gusti Ngurah Ketut Dewa Kabo-Kabo. Demikianlah cerita yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, yaitu cerita dari Babad Sugro Pekulun Ide Sri Arya Blok yang disandingkan dengan Babad Dalem dan juga Babad Arya Kepakisan, sehingga kita mendapatkan gambaran utuh mengenai kronologi dari kejadian sejarah. Kalaupun kurang sempurna, semoga di lain waktu kita dapat menyempurnakan pada konten-konten berikutnya. Saya tetap mohon dukungan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.